Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Kalau kita mau menoleh kiri kanan orang-orang terdekat dahulu yang bersama kita, namun Allah memanggilnya lebih dulu sehingga tidak berjumpa bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan. Jadi kita bersyukur masih dipanjangkan umur. Kemudian Bapak Ibu sudah buka, Bu? Waktu kita makan aneka macam makanan, sebetulnya yang masaknya bukan koki yang handal, tetapi karena Allah memberi kita sehat lah, karena makanan itu terasa nikmat. Betul, Bu? Marilah Bapak Ibu jangan lupa kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, cerdik pandai, tua-tua tengganai. Ini banyak orang tua kami semua di sini, guru-guru kita. Jadi saya tidak usah berceramah, kita bercerita saja, Bu. Kalau saya menceritakan satu kisah, tidak nampak sedang diceramahi, Pak. Karena sepertiga isi Al-Quran itu kisah-kisah, Pak. Kultum saya ini saya beri judul Puasa dan Keimanan. Hadis yang sangat populer, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu, pada ayat suci Al-Quran Al-Baqarah 183 itu, yang diseru adalah orang beriman. Targetnya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebelum kita, ada orang-orang sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Jangankan orang-orang sebelum kita, kalau kita mau perhatikan, Bu, mau tengok ayam saja, kalau bertelur, sebelum punya generasi baru, waktu dia mengerami telurnya, dia berpuasa. Kadang 2 hari tidak turun, kadang 3 hari. Kalau sudah lapar betul, baru turun. Makan sedikit naik lagi, telurnya dierami 21 hari. Berikutnya ada lagi ular. Kalau Bapak perhatikan, ular itu ganti kulit, dia puasa, Pak. Jadi kalau habis ganti kulit, jangan coba-coba. Ular itu sangat lapar. Jadi sebelum dia mau ganti kulit, dia berpuasa dulu. Jadi kalau dilihat secara zahir, puasa itu berarti ada menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Kalau ular punya kulit baru, kalau ayam punya anak yang baru. Manusia secara zahir kalau berpuasa sehat secara jasmani. Tapi kalau secara keimanan, yang ini yang akan saya bahas malam hari ini, Bapak Ibu. Ada satu cerita di masa lampau, supaya kita tahu apa itu iman, Pak. Kita nyebut iman saja. Kita ini berpuasa betul-betul dengan iman atau bukan? Mohon disimak cerita ini supaya kita tahu apa itu iman. Di masa lampau dulu ada seorang raja. Dia mengangkat ulama untuk menjadi penasehat raja. Jadi kalau raja sebagai amir, pemimpin, mengambil ulama sebagai penasehat, itu pasti kepemimpinannya baik, Pak. Raja ini mengambil ulama sebagai penasehat. Jadi kalau mau memutuskan sesuatu, berunding dulu, minta pertimbangan ulama. Tentu saja ulama yang diangkat menjadi penasehat raja ini diberikan fasilitas-fasilitas. Dapat rumah dinas, dapat gaji, dapat kendaraan dinas, dapat fasilitas. Satu hari raja ini memikirkan, ada punya pertanyaan yang agak berat, dia mencari jawabannya. Lalu dipanggillah penasehat raja tadi, seorang ulama tadi. Yang di dalam pikiran raja ini ada 3 pertanyaan
Yang pertama, apa itu dunia? Yang kedua, apa itu akhirat? Yang ketiga, apa itu iman? Raja ini kepingin jawabannya tidak usah panjang-panjang, pendek saja. Yang penting dia paham apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu iman. Ini penasihat rajanya bengong, bingung dia mencari jawaban yang pendek. Sebetulnya dia punya jawaban, tapi jawabannya panjang. Dunia itu begini, begini, begini. Akhirat itu begini, begini, begini. Iman itu begini, panjang. Tidak mungkin dijelaskan dengan pendek. Maka raja memberi waktu kepada penasihatnya itu 7 hari. Tolong cari jawabannya 7 hari. Kalau tidak dapat, dia diberhentikan dari penasihat raja. Ulama ini turun keluar dari istana mencari ulama-ulama yang lain. Dia bertanya ke ulama yang lebih senior, dia bertanya lagi ulama yang lebih sepuh. Ternyata sama. Ulama-ulama lain punya jawaban, tapi jawabannya panjang. Tidak bisa dijelaskan dengan pendek. Apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu iman. Pas hari ke-7, ini penasehat belum punya jawaban yang pendek. Lagi duduk termenung ketika sudah sholat zuhur di suatu batang pohon. Menung mikiri jawaban. Dilihatnya ada tukang kebun, bapaknya sudah tua. Rambutnya sudah uban semua. Dilihat orang menung di bawah pohon, dipanggil. Pak, kesini pak. Saya lihat dari tadi bapak menung saja di bawah pohon. Nanti kesurupan, ayo makan dulu bersama saya. Diajak makan. Ngomong-ngomong bapak ini menungin apa pak? Sepertinya dari penampilan bapak ini orang kaya. Karena penasihat raja pasti punya fasilitas lengkap. Begini bapak tua, kami ini ada pertanyaan dari raja, 3 pertanyaan yang sukar sekali mencari jawabannya. Karena jawabannya mesti pendek. Dan jawaban yang pendek itu raja mesti paham. Apa pertanyaannya pak? Pertama, apa itu dunia? Apa itu akhirat? Apa itu iman? Kata si tukang kebun, bapak yang tua, rambutnya sudah uban tadi, waduh itu pertanyaan mudah sekali. Terkejut ulama ini pak. Emangnya bapak tahu pak? Ya tahulah, gampang kok. Dunia itu apa yang kita tinggalkan. Akhirat itu apa yang kita bawa. Mengangguklah ulama ini. Segala urusan dunia, pangkat, duit, rumah, kalau ditinggalkan waktu kita mati, berarti itu dunia. Tapi yang namanya akhirat, yang dibawa masuk dalam kubur. Sholat kita, sodakoh kita, puasa kita, ikut dibawa. Itulah akhirat. Karena 2 sudah terjawab, maka penasihat raja ini tadi buru-buru mendesak. Pak, tolong jawabannya yang ketiga. Nah, kalau begitu kita makan dulu. Setelah sholat asar nanti saya beritahu jawaban yang nomor 3. Lalu dia makan dengan lahap. Setelah datang waktu asar, mereka sholat. Setelah sholat asar, penasihat raja tadi mendesak, menagih. Pak, apa jawaban yang ketiga? Kau betul-betul pengen tahu apa itu iman? Betul Pak Tua, karena rambutnya sudah uban semua. Kalau begitu sebentar. Mereka habis makan tadi, ada sisa-sisa tulang pak. Sisa-sisa makanan yang tersisa. Karena mereka masih di kebun, terlihat di sudut kebun itu ada beberapa ekor anjing. Dia memberikan makanan dari sisa makanan mereka siang tadi untuk beberapa ekor anjing di sudut kebun. Begitu dikasih makan, kalau betul-betul saudara kepingin tahu apa itu iman, syaratnya 1. Makanlah bersama anjingku ini. Ngerenyut pak kening ulama itu. Sorry bye, makan sama anjing. Pak Tuo, anjing itu najis berat, najis mughallazah. Kalau air liurnya bersentuhan, maka itu nyucinya susah. Ya kalau kau mau tahu jawabannya apa itu iman, makan bersama anjingku ini. Maka ulama ini sempat mikir dulu. Kalau seandainya aku makan, ini berarti kena najis. Tapi kalau aku tidak makan,
nanti aku diberhentikan dari penasehat raja ini. Hilang seluruh fasilitas. Maka akhirnya penasehat raja ini melompat berdiri, bersegera untuk makan bersama anjing itu. Begitu dia mau makan, mau menyuap, kera bajunya dipegang sama Pak Tuo tadi. Oh sebentar, jangan kau makan. Kenapa Pak? Barusan yang ku tes tadi adalah perkara iman. Apa maksudnya Pak? Dengarkan baik-baik. Iman itu kalau ada di dalam lubuk hati seseorang, dia sanggup kehilangan dunianya asalkan imannya selamat, karena dia takut melanggar perintah Allah. Tapi kalau seseorang tidak punya iman, dia rela imannya copot, imannya lepas, karena takut kehilangan dunianya meskipun melanggar perintah Allah. Bapak Ibu rahimahumullah, jadi pesan yang pertama, kalau betul-betul beriman kepada Allah, siap-siap. Karena yang halal-halal waktu kita puasa, kita tinggalkan. Karena beriman kepada Allah, meskipun tidak ada mata yang melihat. Begitu juga, kalau orang imannya tidak punya, di depan orang ramai dia taat, tapi ketika sepi sendirian, dia bisa melanggar perintah Allah. Dia korbankan imannya karena takut kehilangan dunianya. Mudah-mudahan cerita yang pendek ini mengajari kita di bulan Ramadan ini, kejar sebanyak-banyaknya ibadah, karena itu yang kita bawa ke dalam kubur. Ini perkara akhirat. Kalau yang kita kejar lalu kita tinggalkan, itu perkara dunia. Singkatnya, jangan mati-matian mengepung, mengejar yang tidak kita bawa masuk kubur. Tapi kejarlah siang dan malam. Siang kita puasa, malam beribadah, tahajud, qiyamul lail. Karena itu bekal untuk kita bawa masuk ke dalam kubur. Demikian, barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Qul qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.